Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktik konseling individu dengan saya Tiarul dari Amin dengan NPM 2213052029 sebagai konselor, dan di sebelah saya Dan saya Salma Azhara Wahyuni sebagai konselinya. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Kamu sendiri gimana? Aku juga alhamdulillah baik. Kamu sekarang akhir-akhir ini ada kesibukan apa? Aku akhir-akhir ini kesibukannya lagi ada ujian akhir sih, kayak ya biasalah udah memasuki semester baru jadi sibuk untuk ujian. Sama aku juga sih, emang akhir-akhir ini banyak banget ya UASnya gitu kan, kayak numpuk-numpuk. Kan kemarin Salma udah udah WA aku ya, katanya mau cerita ya. Iya. Karena Salma cerita, mungkin kita sekalian konseling aja kali ya gitu. Boleh. Cuman aku belum pernah konseling nih. Kayak baru pertama kali ini mau konseling gitu. Oh, jadi Salma baru pertama kali ya konseling. Oke, jadi aku jelasin dulu ya konseling itu apa. Jadi nanti kita musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Aku sebagai konselor dan kamu sebagai konselingnya, biar nanti itu kita dapat sebuah keputusan yang bikin Salma ini nyaman sama keputusannya gitu, dan juga keputusan yang diambil itu sesuai dengan apa yang Salma inginkan dan apa yang Salma mau jalani. Bisa dipahami nggak Salma? Bisa kok. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita bahas tentang kontrak waktu dulu kali ya. Boleh. Oke, jadi kan konseling itu minimal 40 menit dan maksimal 1 jam. Nah, Salma sanggupnya mau berapa menit nih? Mungkin 30 menit cukup kali ya. Tapi sayangnya kalau 30 menit belum nih Salma, kita belum bisa ngelakuin sesi konseling karena minimal yang tadi aku sebutkan kan 40 menit. Jadi mungkin kita ambil 40 menit aja ya, nggak apa-apa kan nambah 10 menit. Nggak apa-apa kok. Oke, kalau gitu kita udah sepakat ya soal waktu. Terus lalu aku mau sebutin nih asas-asas yang bakal kita pakai dalam selama sesi konseling berlangsung. Jadi nanti kita pakai 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas ke normatif. Oke, jadi Salma sebelumnya tahu nggak sih asas-asas itu apa gitu? Belum tahu sih. Apa aja emang? Jadi aku jelasin ya. Jadi asas-asas yang 4 tadi itu, yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi obrolan yang bakal kita bicarakan pada siang hari ini itu hanya kita berdua yang tahu dan hanya ruangan ini yang tahu gitu. Terus asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan kan sama datang ke sini secara sukarela kan, gak ada paksaan dari siapapun. Nggak ada kok. Aku emang sukarela untuk cerita ke kamu. Oke, kalau gitu yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi karena Salma udah sukarela ke aku, jadi karena Salma sudah sukarela datang ke aku, jadi aku harap nanti selama cerita Salma mau buat terbuka sama aku. Begitupun aku sebaliknya, aku bisa terbuka sama Salma. Ya, baik. Lanjut yang ada asas keempat itu ada asas normatif. Nah, asas normatif jadi selama sesi konseling ini berlangsung, kita nanti tetap pakai norma-norma yang ada di masyarakat ya sama. Oke Kak, kalau karena Salma udah paham asas-asas dan kita sudah sepakat tentang waktu, nah sekarang giliran Salma untuk bercerita. Jadi sekarang jadi Salma ada permasalahan apa nih yang mau diceritain ke aku? Mungkin kayak aku cerita ya, aku
Jadi ya kita tahu lah ya, kayak kita tuh apa kalau udah mau lulus tuh pinginnya tuh antara kerja atau S2 kan. Nah, untuk pribadi aku sendiri, setelah lulus nanti itu aku udah ngebuat rencana buat lanjut S2. Cuman dari orang tua aku tuh selalu bilang ke aku, kamu setelah lulus cari kerja dulu aja baru nanti S2. Cuman di dalam pikiranku tuh selalu kayak, tapi aku maunya S2. Cuman nggak mungkin kan aku ngelawan juga, kayak aku nggak mau nggak mau ngambil kerja nih, aku maunya S2 dulu. Tapi apa daya sih, kayak omongan orang tua tuh kadang nggak bisa dibantah gitu kan. Jadi kayak aku tuh masih ngerasa struggle banget tuh di situ, kayak apa sih yang harus aku lakuin nih, aku harus tetap lanjut S2 dulu atau harus cari kerja dulu, kayak gitu sih permasalahannya. Oh, jadi Salma ada permasalahan tentang karir ya. Jadi, oke, jadi permasalahan Salma itu ada di karir ya. Jadi Salma itu bingung nanti mau ambil S2 atau ikut pendapat orang tua tentang Salma langsung bekerja gitu kan. Oke, sekarang aku mau tanya tentang alasan kamu kenapa lebih milih buat ambil S2 dibanding ikut pendapat orang tua kamu untuk bekerja. Alasannya tuh yang pasti, kan kalau mau jadi dosen tuh harus menempuh S2 dulu kan. Jadi apa ya, kayak aku emang pingin banget nih jadi dosen, makanya aku kekeh banget buat ngambil S2 dulu. Nah, sedangkan kalau mau daftar kalau ikut orang tua itu ngikutin pendapat orang tua itu tuh nyuruh nyuruh aku tuh buat kayak daftar PNS gitu. Nah, yang dimana tuh pasti otomatis bakal jadi guru kan. Nah, itu kalau untuk jadi guru tuh aku mungkin ngerasa kurang gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku lebih milih untuk ngambil S2 daripada ikut pendapat orang tua. Cuman ya itu, aku bingung harus kayak mana nih yang lebih baik, yang aku harus ambil, pilihan yang aku ambil gitu. Nah, lalu karena tadi udah tahu nih alasan kenapa orang tua oke, jadi kan Salma tahu ya kalau misalkan kerja berarti orang tua tuh nyuruh Salma buat ambil PNS gitu kan. Nah, sebelumnya Salma udah tanya-tanya belum sih ke orang tua kenapa harus ngambil PNS, kenapa langsung kerja gitu? Kalau kalau untuk tanya-tanya sih udah ya, kayak kenapa sih kok aku harus disuruh ngambil PNS gitu. Katanya sih kayak yang udah diinfoin lah, kayak PNS itu bakal memiliki tunjangan hidup yang banyak, terus gajinya juga besar gitu kan. Cuman aku tuh mikirnya kayak nggak semua PNS tuh bakal dapat gaji yang besar gitu loh. Mungkin ada tunjangan hidup nanti setelah pensiun tuh ada gitu. Cuman untuk gaji kan sesuai pangkat ya. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Karena yang di otak aku tuh kayak mungkin kesannya terlalu apa gitu ya. Cuman di otak aku tuh kayak aku tuh pinginnya yang gajinya tuh emang cukup untuk membiayai hidupku gitu, membiayai hidup aku lah kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya enggak deh kayak gitu. Jadi kamu berpendapat kalau kamu ambil S2 dan jadi dosen gajinya akan lebih cukup, dan kalau kamu ambil PNS dan jadi guru itu gajinya nggak Ya, cukup memuaskan ya nggak cukup memuaskan. Cuman kan kalau PNS
ada tunjangan buat pensiun kan, kenapa kamu nggak apa ya, memikirkan menimbang hal itu? Karena tuh kayak apa ya, PNS itu kan belum tentu sih di sini juga gitu kan. Berarti kita tuh di apa ya, ditempatkan di tempat lain kayak misalnya dalam kota atau di mana gitu kan. Terus apa ya, sama dari diri aku sendiri tuh belum apa ya, belum ada tergiur atau dorongan buat daftar gitu sih, walaupun emang menurutku tuh itu sangat benar-benar ngebantu banget kan tunjangan pensiunnya itu. Jadi itu sih mungkin kayak belum tergiur sama belum apa ya, ada kemauan lah buat apa daftar PNS itu. Eh, Terus Salma udah pernah ngungkapin belum soal keinginan Salma? Terus Salma udah pernah menyampaikan belum ke orang tua tentang keinginan Salma untuk ambil S2? Kalau untuk apa ya, nyampein itu sih udah pernah ya, cuman itu orang tua tuh tetap kekeh buat aku daftar apa, nyoba daftar PNS daripada buat ngambil S2, karena menurut mereka tuh kayak S2 juga kan mahal ya biaya pendaftarannya. Jadi kayak kalau aku cari kerja dulu mungkin itu bisa membantu aku nanti ngambil S2 gitu. Jadi itu emang bikin bingung banget ya, kayak misalkan kalau misalkan kamu ambil S2 tentunya kamu bakal ngerjain itu sepenuh hati karena emang keinginan kamu, dan tapi kalau misalkan kamu ambil pekerjaan pasti orang tua kamu juga seneng gitu kan, itu pasti bikin bimbang banget. Cuman kamu pernah nggak sih mikirin matang-matang tentang dampak dari kedua hal, kayak misalkan dampak positif kalau misalkan kamu ngambil S2 apa, dampak negatif kalau kamu ngambil S2 apa gitu, terus kalau dampak positif dari kamu langsung ngambil kerja apa, terus dampak negatifnya apa gitu, udah pernah kepikiran belum soal dampak-dampak itu? Belum sih, belum mikirin banget ke sana. Jadi kayak cuma emang fokus aja buat kayak, aku harus nih ngambil ini gitu. Berarti masih keinginan aja ya, belum dipertimbangin. Iya belum. Oke, karena sama belum pernah kepikiran soal dampak-dampaknya, sekarang coba yuk kita pikirin apa sih dampak-dampak dari kedua pilihan itu. Mungkin kalau dampak ngambil dari S2 sendiri ya Bu, dampak positifnya tuh kayak apa ya, saya tuh bisa lebih enjoy sama lebih bersemangat buat ngejalanin S2-nya, karena saya tuh Sesuai ya. ngambil. Kalau untuk dampaknya sendiri mungkin yang S2 itu, saat ngambil S2 itu kayak aku tuh lebih bersemangat lagi gitu loh, kayak apa ya, Lebih lebih enjoy. enjoy. Terus apalagi kalau udah masuk di jurusan yang aku mau gitu kan. Terus apalagi ya, mungkin kalau dampak positifnya itu aja sih yang aku tahu Bu, Kak, kak. Cuman kalau untuk dampak negatifnya mungkin lebih yang tadi seperti aku omongin itu, mungkin kayak lebih banyak membutuhkan biaya lagi kan, kayak entah mungkin kalau misalkan aku kalau misalkan aku dapat beasiswa mungkin ya cukup membantu. Cuman kalau nggak dapet kan butuh lagi nih biayanya yang lebih besar. apalagi 2 tahun ya, lumayan kan waktunya. Ya benar sih. Terus kalau untuk Kerjaan kerja sendiri itu apa ya, positifnya tuh kita punya penghasilan sendiri nih, jadi kita bisa nabung lah buat daftar S2 gitu kan. Terus kalau
negatifnya tuh kalau udah keasik, kadang kan orang kalau udah keasing kerja tuh udah kayak ya udah deh gue kerja aja gitu kan, daripada daripada yang lainnya udah enak nih posisinya gitu kan. Apalagi kalau kita ngambil S2 kan mesti berhenti dulu nih kerjanya, jadi kayak belum tentu kita bakal Pikiran lagi gitu buat ambil S2. Jadi kayak itu sih yang menjadi keasikan lebih kerja daripada buat mikirin hal-hal lain, mungkin atas lanjut S2. Oke, karena Salma udah tahu nih dampak positif dan negatif dari kedua pilihan itu, sekarang aku mau tanya, Salma udah pernah belum sih ngelakuin tes minat bakat? Udah pernah sih, sama-sama di aku jurusan BK, terus waktu itu di mata kuliah teknik tes itu disuruh tes minat bakat, jadi aku udah pernah sih ngelakuin tes minat bakat. Kalau boleh tahu, hasilnya apa ya Salma? Hasilnya ini. Oh, jadi kamu pernah ngelakuin tes minat bakat Pak Budi ya? Kalau dilihat dari hasilnya sih, emang kamu tuh cocok ya buat ambil BK gitu kan? Karena di sini juga pekerjaan kamu berkaitan sama konselor, psikolog gitu kan, terus berkaitan sama anak-anak. Sebenarnya selalu suka nggak sih sama anak-anak? Cukup suka, Cukup suka. Berarti emang cocok ya, berarti minat bakatnya. Berarti emang Calma nih cocok nih buat ngambil S2 BK atau ngambil pekerjaan yang sesuai dengan BK kayak guru BK gitu. Atau konselor nih kalau sama emang mau ngambil PPK gitu. Oke, jadi kan tadi kalau misalkan kamu tetap maksa buat ambil S2 kan kamu bakal enjoy. Tapi kalau misalkan kamu ngambil eh, pekerjaan sesuai sama minat itu kan kamu bakal nyenengin orang tua gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau tanya, kamu ada hobi lain nggak? Untuk hobi aku sendiri tuh ya aku suka banget nih buat kayak buat desain grafis atau menggambar, kayak gambar secara digital atau gambar secara ini. Nah itu tuh kayak aku suka banget kayak gitu, jadi ya hobi aku tuh ini sih, jadi ngedesain dan ngegambar, mungkin secara manual maupun digital. Nah, kok itu kan berarti hobi kamu di luar dari hasil tes minat kamu sebagai konselor segala macam, kamu punya hobi lain gitu kan. Berarti kamu masih ada nih peluang pekerjaan buat bikin jasa desain grafis nanti yang bisa dijual. Lalu kalau nih kan kalau PNS kan berarti kita harus tes lagi kan. Dan karena kalau kita mengikuti tes ada dua kemungkinan, iya keterima atau tidak keterima. Nah, kalau misalkan qadarullah tidak keterima PNS, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau untuk menyesuaikan hasil tes minat bakat yang udah aku lakuin sih, mungkin aku bakal buka jasa konseling sih cuman kan yang aku tahu katanya kalau mau buka jasa konseling tuh harus ikut tes apa dulu gitu kan. Nah mungkin kamu tahu nih tesnya apa gitu. Berdasarkan hasil minat aku, kemungkinan aku bakal ngebuka jasa konseling. Cuman yang setahu aku tuh kalau mau buka jasa konseling tuh harus ngambil pendidikan dulu kan. Cuman aku masih kurang tahu nih pendidikan apa yang harus diambil buat bisa ngebuka jasa konseling itu. Ya benar banget sama. Jadi kalau misalkan kita mau buka jasa konseling itu tuh kita harus ambil pendidikan 1 tahun. Namanya itu PPK. Jadi pendidikan profesi konselor. Nah itu PPK itu bakal kamu lakuin selama 1 tahun ya, nantinya kamu bakal dapat sertifikat konselor. Jadi nanti sertifikat konselor ini bisa kamu pakai buat buat buka jasa konseling.
Cuman masalahnya kalau misalkan kamu ambil PPK itu nggak ada di Lampung sama, jadi kamu harus keluar kota. Oh jadi gitu ya Tir, berat ya kalau aku emang ambil PPK, makanya emang harusnya aku ambil S2 aja nggak sih? Oh gitu ya, berarti cukup apa ya, lumayan berat banget ya kalau ngambil PPK karena kan eh, udah nggak ada di Lampung dan harus keluar kota lagi gitu. Berarti emang mungkin aku lebih tetap harus apa ya, harus tetap ngambil S2 aja kali ya. Tapi sama S2 BK juga di Lampung nggak ada sama, jadi kamu harus keluar kota buat ambil S2 BK gitu. Kalau misalkan kamu nggak masalah soal itu, ya kamu nggak apa-apa ambil S2. Cuman dan cuman perasaan kamu gimana soal itu? Kalau melihat dari, mungkin kalau ngelihat dari segi ekonomi kayaknya lumayan apa cukup berat ya, karena kan nggak ada di dalam kota, jadi kayak kita harus nyiapin buat uang kosnya, nyiapin uang biaya pendidikannya, terus biaya darurat yang mungkin entah dari dosennya itu kita harus beli buku atau apa, terus mungkin biaya-biaya yang lain lah, mungkin kayaknya emang cukup berat sih kayaknya kalau untuk ambil S2 gitu. Berarti kalau misalkan sama dari S1 langsung ambil S2 berarti berat ya. Jadi sekarang sama udah ada kepikiran belum mengambil kerjaan dulu? Eh, dari cerita itu tadi mungkin aku udah kepikiran sih buat ngambil pekerjaan dulu, karena yang mungkin apa ya, kayak hasil dari uang kerja itu bisa aku sisihin nih buat aku tabung untuk lanjutin S2. Seberapa yakin kamu soal keputusan itu? Eh, udah yakin banget sih apa untuk keputusan ini. Kira-kira udah berapa persen? 90%. 90% ya. Tapi masih ada kepikiran buat S2 ya. Ya. Tapi Eh, mungkin dari kamu sendiri nih, ada nggak sih saran buat aku nih kayak gimana nih ke depannya? kalau saran mungkin aku cuma bisa ngasih kayak yang tadi kamu bilangin ke aku, kamu harus ngambil kerja dulu karena kan terkendala biaya kan, dan juga harus keluar kota tadi. Jadi mungkin sama emang bisa ambil kerja dulu, nggak harus PNS. Jadi sama harus omongin lagi ke orang tua gitu kan. Eh, nggak bisa ambil PNS sekarang, jadi mungkin sama bisa kerja kayak tadi tuh, bisa bikin desain grafis, karena kalau misalkan ambil bikin jasa konseling kan kita harus PPK dulu ya 1 tahun gitu. Jadi mungkin sama bisa ambil desain grafis, atau jadi kalau misalkan emang tetap jadi guru ya mungkin ambil guru honorer sambil belajar buat ambil PNS juga. Oke, karena sama udah 90% nih keyakinan soal buat ambil kerja dulu baru ambil S2. Sekarang aku mau tanya, tindakan apa yang bakal Salma ambil nanti ketika pulang ke rumah? Mungkin bilang langsung sih ke orang tua, kayak atau diskusi buat nemenin kayak apa ya, aku tadi udah nyoba konseling nih sama temenku buat apa ya, ngasih tauin kalau gimana sih kalau misalkan aku ngambil pilihan lain selain PNS itu. Terus apa ya, juga mungkin minta saran lagi kalau misalkan orang tua tetap kekeh buat apa nyuruh aku daftar di PNS, mungkin aku bakal tetap daftar tapi sambil mungkin apa ya, kayak buka jasa itu sih, kalau misalkan
yang di PNS ini lulus, ya mungkin aku bakal lanjutin aja di PNS, tapi juga tetap mungkin kalau apa ya, kalau di PNS apa di pekerjaan PNS itu ada waktu luang yang banyak, mungkin kayaknya aku bakal apa ya, tetap buka jasa itu sambil ya lumayan kan ngumpulin Iya, duitnya bener. itu, jadi kayak ya kerjain aja lah dua pekerjaan itu. Jadi abis ini Salma mau apa? Diskusi lagi ya sama orang tua. Berarti Salma habis ini mau diskusi sama orang tua soal yang tadi kita bicarain, dan aku harap jangan lupa sama keinginan Salma untuk ambil S2 ya. Berarti kamu udah ada keputusan yang mau diambil ya Salma? Iya udah. Seberapa yakin Salma? Udah yakin banget sih, karena kan setelah tadi apa hasil dari konseling kita tadi itu, uh, orang tua tuh pasti pingin apa pilihannya yang terbaik lah buat kita sebagai anaknya gitu kan. Jadi mungkin apa aku bakal ngambil kerja dulu buat nyenengin apa ya, nyenengin orang tua dan ngumpulin lah biaya buat apa nanti waktu aku ngambil S2. Jadi orang tua aku bahagia, aku juga bahagia karena bisa memenuhi lah impian aku buat ngambil S2 itu. Ya, terus perasaan kamu gimana nih Salma? Perasaan aku sekarang udah lega banget ya, karena tadi kan aku bingung banget nih harus ngambil S2 dulu atau pilih kerja dulu sesuai kemauan orang tua aku kan. Terus jadi apa ya, jadi perasaan tadi itu tuh udah hilang gitu, karena kebantu lah dari konseling ini. Jadi rasa bingung kamu udah hilang ya. Oke, jadi aku simpulin ya pembicaraan kita pada pagi hari ini, yaitu sama yang tadinya bingung mau ambil S2 atau bekerja, sekarang sudah ada pilihan buat ambil kerjaan dulu, lalu nabung buat ambil S2 di kemudian hari gitu kan. Terus sambil kerja mungkin Salma bisa apa, bisa nyalurin hobi Salma yaitu desain grafis, jadi buka desain grafis. Salma nggak terlalu berat untuk ambil pekerjaan karena Salma tetap enjoy, karena Salma bisa menyalurkan hobi Salma juga gitu kan. Tapi aku punya pesan satu buat Salma, jangan sampai lupa tujuan Salma yaitu ngambil S2. Karena kadang kalau kita ya seperti yang Salma tadi omongin, kalau misalnya kita kerja kadang kita udah lupa ya buat ambil S2. Jadi pesan aku, semoga Salma nggak lupa sama keinginan Salma untuk ambil S2 di kemudian hari. Oke Tiara. Oke, kalau gitu karena karena waktu udah habis dan sesi konseling kita sudah berakhir, mungkin Salma bisa rate nih seberapa yakin Salma buat ambil pekerjaan dari 1 sampai 10. Mungkin aku bakal taruh di 9 ya, 9. karena ya apa ya, namanya juga kerja kan ya, pasti ada susah mudahnya gitu lah buat itu. Oke, karena udah di angka 9, berarti Salma sudah menunjukkan bahwa Salma benar-benar yakin. Kalau gitu kita akhiri sesi konseling kita hari ini, dan Salma nggak perlu khawatir karena tadi kan kita udah nyebutin asas-asas ya. Salma juga udah terbuka sama aku, Salma membuktikan kalau Salma benar-benar datang ke sini itu sukarela gitu kan. Dan soal rahasia tadi, Salma nggak perlu khawatir karena pembicaraan ini bakal hanya ada kita berdua yang tahu gitu kan. Jadi Salma nggak perlu khawatir. Karena sesi konseling udah berakhir, mungkin kita akhiri sesi konseling kita hari ini, dan semoga nanti kalau misalkan Salma memang masih ada yang mau diomongin lagi sama aku, Salma bisa datang lagi, aku bisa WA lagi kayak kemarin gitu kan. Jadi
Salma nggak perlu khawatir lagi soal permasalahan Salma. Oke, kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Tiara. Iya, sama-sama ya Salma. Karena udah ngebantuin aku buat memecahin masalahku lah. Iya. Makasih ya Salma. Makasih juga Tiara. Semangat UASnya. Semangat juga UASnya. Baik, itu tadi video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.